Seorang perempuan muda yang baru saja lulus dari universitas kini memilih untuk menjadi seorang tenaga kerja Indonesia. Saat ini ia sudah bertolak ke negara Jepang untuk menjalankan pekerjaannya. Ia berprofesi sebagai seorang pembantu rumah tangga dan ia merupakan orang asli Indonesia. Namun tiada pengalaman yang ia miliki saat bekerja ke negara orang lain. Tetapi ia berusaha untuk bisa menghadapi semuanya dan mengenali lingkungannya. Di samping itu, perempuan tersebut sudah sangat lancar menggunakan bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris, hingga membuatnya berani untuk mengambil keputusan bekerja ke negara tetangga tersebut. Perempuan itu pun bekerja di sebuah rumah mewah milik seorang yang bisa dikatakan orang kaya. Dan terlihat rumahnya amat mewah. Tetapi saat ia memasuki rumah tersebut, ia dicegat oleh seorang nenek yang muncul dari belakang rumah itu. Awalnya si wanita itu berpikir, apakah si nenek itu merupakan salah satu keluarga yang memiliki rumah itu. Namun sebaliknya, nenek itu memintanya agar untuk segera pulang. Tetapi dia tidak tahu mengapa nenek itu mencegahnya. Begitu juga mengapa ia dimintai pulang. Sebab ia merasa bahwa ia hanya bekerja seorang diri di rumah itu. Nenek itu pun berkata, "Jangan ke rumah ini, nanti kau jadi korban berikutnya setelah istrinya," ujar si nenek tersebut. Perempuan itu hanya mengangguk saja dan meninggalkan si nenek. Dan saat si wanita itu mengarah pandangannya lagi ke belakang, nenek itu pun sudah tidak ada. Si perempuan itu mengabaikan si nenek dan langsung masuk ke dalam. Saat ia memasuki rumah itu, suasana sangat senyap. Dan ia awalnya bertemu sekali dengan pemilik rumah itu. Dan tidak sama seperti kenyataannya yang diperkirakan olehnya. Ia melihat suasana sepi. Saat ia hendak menunggu, datanglah seorang ayah dan juga anaknya yang masih kecil. Terlihat tatapan anaknya seperti tatapan kosong. Perempuan itu pun merasakan berbeda ketika melihatnya. Kemudian sang ayah pun mengajaknya untuk masuk ke dalam. Dan ia berkata bahwa ia sangat memerlukan bantuan untuk merawat rumah ini, termasuk anaknya. Sebab istrinya telah tiada. Kemudian saat mereka berjalan, perempuan itu pun memandangi foto yang tertera pada dinding rumah dan sekelilingnya. Sembari ia masuk lebih dalam di rumah itu. Pria duda tersebut kemudian menunjukkan si wanita itu sebuah kamar, yang mana itulah kamar yang akan ditempati olehnya. Tetapi seorang ayahnya tersebut tidak terlalu berkomentar ataupun bertanya tentang satu pun kepadanya. Dia hanya dimintai segera bekerja di rumahnya. Hingga suatu ketika, sebuah kejadian terjadi, di mana ketika melaksanakan pekerjaannya, wanita itu pun dibuat terkejut. Sebab saat ia membersihkan ruangan yang memang belum pernah ia masuki itu, betapa kagetnya ia melihat si pemilik rumah yang sedang duduk bersila tepat di depan tembok ruangan itu. Akan tetapi, hal menyeramkan muncul di mana saat wanita itu dibuat penasaran dan mulai melihat ke dalam. Sosok besar dengan mata merah dan bertaring sedang berada di depan pemilik rumah tersebut, hingga membuatnya membenturkan sapunya ke pintu ruangan itu, yang mengakibatkan perempuan itu dilihat oleh si pemilik rumah. Begitu juga sosok menyeramkan tersebut pun menatapnya. Perempuan itu ketakutan dan berlari sekencang-kencangnya. Namun sayangnya, sosok itu dengan sangat cepat bisa mencegat si perempuan tersebut dan membuat perempuan itu terjatuh. Lalu dari sanalah wanita itu disiksa oleh sosok itu dan disusul oleh si pemilik rumah yang hanya tersenyum lebar melihat perempuan tersebut dihabisi oleh sosok itu. Dan bisa kita lihat bahwa si pria itu sedang melakukan ritual yang mengarah ke aliran kiri. Saat mengetahui perempuan itu tewas di tangan sosok tersebut, anak dari ayah itu pun muncul. Lalu ia bertanya, "Ayah, mengapa kau habisi nyawa perempuan ini?" Ayahnya pun hanya tersenyum dan mengusap kepala anaknya. Kemudian ayahnya pun mengambil peralatan untuk mengubur jasad wanita itu. Kemudian ia tidak lupa melakukan ritual di atas tanah kubur dan segera akan menguburkan jasad wanita itu di belakang rumahnya. Kemudian ia tidak lupa melakukan ritual di atas tanah kuburnya. Sebenarnya
pria itu pun sedang menjalankan aksinya dengan menghalalkan segala cara demi meraih kekayaan yang melimpah. Dengan cara mengorbankan istrinya dan juga seorang TKW tersebut yang dijadikan tumbal.